Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu, Tuhan Allah Bapa kami, yang tetap memberikan berkat-Nya untuk kami nikmati pada pagi hari ini, dengan dipercayakan Engkau kami untuk hidup. Dan biarlah kehidupan yang kami terima hari ini dapat kami jalani dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Sebelum kami menjalani aktivitas kami Tuhan, kami hendak menerima akan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami, terlebih Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 27 April tahun 2021, yaitu dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Demikian bunyinya. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saya akan bacakan sekali lagi. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita ketahui tentang dosa? Sering kita mendengar kata dosa, seperti sesuatu yang begitu jahat atau mengerikan. Dosa adalah suatu bentuk ketidaktaatan manusia kepada Tuhan atau penyimpangan dari Tuhan. Dan dosa yang menyebabkan rusaknya hubungan antara Tuhan dengan manusia dan juga manusia dengan manusia. Dosa menggiring akan manusia kepada maut atau kematian yang kekal, sebab upah dosa adalah maut. Namun, apakah ada orang yang bebas dari dosa? Atau apakah ada orang yang tidak berdosa? Tentu kita tahu sejarahnya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, kita tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Jadi intinya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua orang telah berbuat dosa. Walaupun telah mengenal dan menjadi pengikut Yesus sekalipun, kemungkinan jatuh ke dalam dosa pun masih selalu ada. Kenapa? Karena ada si pengintai atau si iblis yang tentunya sampai pada akhirnya dia belum pensiun. Sampai benar-benar iblis dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali dan membebaskan kita manusia dan memusnahkan semua dosa-dosa yang ada ataupun iblis itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa si iblis itu masih tetap ada. Ia seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yohanes memahami akan hal ini, sebab dalam realitanya suatu kehidupan manusia adalah seorang yang lemah dan yang mudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, Yohanes memberikan penghiburan bukan saja kepada jemaat ataupun kepada kita, bahwasanya agar kita tidak merasa bahwa kita mudah jatuh dalam dosa sehingga kita tidak layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Bahwa Allah tidak akan mau lagi memberikan pengampunan kalaupun kita telah menerima pengampunan terlebih dahulu dari Tuhan. Bila kita jatuh ke dalam dosa, maka Allah tidak mau mengampuni kita. Itu bahasa singkatnya. Ya, kalau zaman sekarang orang mengatakan, ya kalau sudah basah, ya sudah basah sekalian. Toh kita sudah berdosa, ya udah
kita lakukan saja dosa sekalian. Toh kita akan mati nantinya. Itu pikiran dunia. Tapi Yohanes berkata bahwa pintu pengampunan dari Tuhan itu masih terbuka dengan sangat lebar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah pengantara dan juga pendamai kita dengan Bapa. Dialah yang telah datang ke dunia ini sebagai pendamai segala dosa-dosa kita. Dan tentunya bukan dosa kita saja sebagai orang-orang yang mengikut akan Tuhan, tapi juga kepada semua orang yang menerima akan Tuhan Yesus dan yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, yang mau menyesali dan memohon ampun kepada Tuhan, maka dosanya akan diampuni. Namun pun demikian, jemaat yang terkasih, hal mengenai pendamai ini tidak boleh kita salah mengertikan. Seolah dengan pemahaman ini kita tidak lagi takut untuk berbuat dosa atau seenaknya kita berbuat dosa. Toh ada Tuhan Yesus yang akan mengampuni atau menjadi pendamai kita. Pun jangan juga kita memahami bahwa ya kita tidak perlu takut lagi untuk berbuat dosa. Terus saja kita berbuat dosa. Seperti peribahasa tadi, ya kalau sudah basah, ya udah basah sekalian. Cara dosa sendiri itu seperti atau diumpamakan atau diilustrasikan seperti sebuah sarang laba-laba. Bila mana ada seekor lalat atau binatang yang hinggap di dalam jaring laba-laba itu, maka korbannya tidak akan mudah untuk melepaskan diri. Dia akan terikat, dia tinggal di dalam sarang itu. Dan ketika laba-laba itu datang, dia akan memangsa apapun atau hewan apapun yang terperangkap di dalam sarang atau jaring laba-laba itu. Jaring laba-laba itu terus mengeluarkan akan jaringnya. Dia akan melilit lalat ataupun korbannya, sehingga lalat ataupun korbannya itu tidak berdaya dan pada akhirnya ia akan mati. Hal demikian pun terjadi. Dan itu artinya laba-laba itu adalah iblis, lalat ataupun korban yang terlilit dalam jaring laba-laba itu adalah kita manusia. Dan jaring laba-laba itu adalah godaan-godaan ataupun dosa yang melilit akan kita, yang mengikat akan kita. Dan iblis senantiasa senang untuk menjerat kita terus berada dalam dosa. Supaya apa? Supaya kita tidak dapat bertobat atau tidak mau bertobat karena sudah terlalu enak hidup menikmati godaan ataupun ditawarkan oleh dunia. Dan pada akhirnya kita akan mati atau masuk ke dalam kematian yang kekal. Karena itu seperti yang difirmankan dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya atau suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Tuhan senantiasa, agar kita yang lemah dan yang mudah jatuh dalam dosa ini tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk hidup. Dan Dia mau untuk kita tidak berbuat dosa. Dan kita minta supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan juga tuntunan. Dan jemaat yang terkasih, bila kita sudah menyesal dan mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka kita yang sudah bertobat ini, yang sudah menerima pengampunan Tuhan, hendaknya kita mau benar-benar mengenal akan Tuhan dan mau melakukan akan firman-Nya, yaitu melayani, bukan dilayani, merendahkan diri, bukan meninggikan diri, mengampuni, bukan tidak mengampuni, berani menderita dan berkorban, bahkan sekalipun harus mati demi kebenaran kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia yang lemah, kami sadar bahwa kami seringkali terjerat di dalam dosa. Karena
itu Tuhan, dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami mohon kiranya Roh Kudus menguatkan kami, mengajar dan menuntun kami, agar kami tahu apa yang benar, apa yang baik, apa yang tidak baik dan tidak benar sesuai dengan firman-Mu, dan kami taat setia untuk melakukan firman-Mu. Bila mana Tuhan masih ada dosa yang menjerat diri kami mohon kiranya pengampunan dari-Mu. Kiranya Engkau yang membersihkan dan menguduskan kami dari segala dosa kami, dan jangan biarkan kami jatuh dalam dosa yang sama, sehingga kami mencobai akan Engkau yang adalah pendamai kami. Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk kiranya Engkau menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Pimpinlah kami ya Tuhan, dan biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan memenuhi akan diri kami, dan jadikan kami sebagai anak-anak-Mu jadi teladan dan berkat bagi sama kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Permohonan kami ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan dan meneguhkan diri kita, agar kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak mudah jatuh di dalam dosa, agar tidak sia-sia bahwa Tuhan Yesus telah menjadi pendamai kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.